إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya khatib berpesan kepada jemaah sekalian di setiap Jumatnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada Jumat yang mulia ini tema kali ini adalah dahsyatnya kalimat istighfar. Dahsyatnya kalimat istighfar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara amalan yang paling sering dilakukan atau yang paling banyak dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu astaghfirullahal azim. Beliau banyak beristighfar. Disebutkan di dalam riwayat bahwasanya beliau beristighfar sampai 70 kali, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain sampai 100 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita bilang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang maksum, nabi yang telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jaminan surga dari Allah Azza wa Jalla. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk memohonkan ampun dengan istighfar kepada umat-umat beliau, baik dari mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Dan apa yang dilakukan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh, merupakan teladan bagi kita jemaah sekalian. Jikalau saja Rasul kita adalah seorang nabi yang maksum, nabi yang telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, apatah lagi kita umatnya yang tidak ada jaminan satupun dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, banyak beristighfar merupakan amalan-amalan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihi salam ketika beliau lupa dengan janjinya yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ahidna ila adama min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan
Janji dari Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabiullah Adam. Kemudian Nabiullah Adam lupa janjinya yang telah diambil dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam beserta istrinya ke muka bumi ini, ke dunia ini. Apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam? Apa yang pertama kali diucapkan? Beliau bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat zalim, maka ampunilah kami. Jikalau Engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang merugi. Disebutkan bahwasanya bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun-tahun lamanya Nabiullah Adam senantiasa beristighfar, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, diabadikan perkataannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazididz zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku dan dosa-dosa orang mukmin dari mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Nabiullah Nuh ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan anaknya ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh dengan prasangka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu laisa min ahli. Sesungguhnya anakmu bukan keluargamu wahai Nuh. Kemudian Nabi Nuh bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illam taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuniku dan menghasaniku, maka aku akan termasuk orang yang zalim. Begitu pula juga dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa, ketika Nabi Musa tidak sengaja membunuh seorang Qibti, kemudian Nabi Musa bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah. Ya Allah, sungguhnya saya telah berbuat zalim, maka ampunilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memvonis iblis, Allah Subhanahu wa taala memvonis iblis alaihi lanatullah dengan laknat sampai hari kiamat, dan telah ditetapkan tempatnya di dalam neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sang iblis ini bersumpah. Sang iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa bi'izzatika wa jalalik la ubwiyannahum ma damatil arwahu fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaan dan kehormatan-Mu, saya akan senantiasa menggelincirkan umat-Mu, hamba-Mu, selama nyawa masih berada di dalam tubuh-tubuh mereka. Tidak sampai situ jemaah sekalian, Allah membalas sumpah iblis, wa bi'izzati wa jalali, dan demi kemuliaan dan kehormatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan senantiasa mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka bermohon ampun dan bertaubat dan kembali kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Suatu kisah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh banyak orang yang mengadukan banyak sekali permasalahan hidup. Ada yang mengatakan, ya Imam, saya telah lama menikah tapi belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Al-Imam mengatakan, istaghfirillah, perbanyaklah engkau istighfar. Kemudian ada yang mengatakan, ya Imam, di kampung saya tidak pernah hujan. Kemudian Al-Imam mengatakan, istaghfirillah, bermohon ampunlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang datang, ya Imam, saya terlilit hutang yang sangat banyak. Kemudian kata Al-Imam, istaghfirillah, bermohon ampunlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Datang lagi yang lain. Kemudian Al-Imam mengatakan, istaghfirillah, bermohon ampunlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah orang ini pergi, seorang muridnya datang bertanya, mengatakan, ya Imam, mereka mengadukan sangat banyak permasalahan hidup, tapi solusinya cuma satu. Apa itu? Engkau merintahkan dia untuk banyak beristighfar. Kemudian Al-Imam mengatakan, wahai muridku,
sesungguhnya bukan saya mengatakan, tapi Allah Azza wa Jal yang mengatakan di dalam Al-Quran lewat lisan Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku berkata, bermohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, yang dengannya Dia akan menurunkan kalian hujan yang deras, hujan yang lebat yang bermanfaat bagi kalian. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan akan memberikan kalian keturunan dan harta yang berlimpah. Ini janji dari Allah Azza wa Jalla jemaah sekalian. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang paling benar ucapannya selain dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala tidak menyelisih janjinya jemaah rahimakumullah. Oleh karenanya, barang siapa di antara kita yang mendapatkan masalah kehidupan, dan pasti setiap orang akan mendapatkan masalah tersebut, problematika kehidupan, setiap kita akan mendapatkannya. Maka jemaah sekalian, marilah kita mencoba resep dari Allah Azza wa Jalla. Marilah kita sekali-kali duduk merenung dimanapun itu, kita mengingat dosa-dosa kita sambil mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. InsyaAllah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, tidak ada satupun dosa yang menimpa seorang hamba melainkan dari ulah tangannya sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang hamba melainkan dari ulah tangannya sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memperbanyak kalimat astaghfirullah, mengucapkan astaghfirullahalazim, maka akan diberikan jalan solusi dari setiap permasalahan hidupnya, dan dari setiap kesempitan itu makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang ia tak sangka-sangka. Jamaah rahimakumullah, banyak beristighfar merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kata Allah Azza wa Jalla, maka bersegeralah kalian menuju ampunanku yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antara ciri-ciri mereka, kata Allah Azza wa Jalla, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Di antara ciri mereka, kata Allah Azza wa Jalla, jika ia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dia langsung kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa man yakfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, aktsir minal istighfar, perbanyaklah engkau dari yang namanya istighfar. Usahakan lisanmu itu senantiasa basah dengan kalimat istighfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa hambanya, dan engkau saat itu berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengampuni dosa-dosamu dan mengabulkan doa-doamu, dan engkau akan mendapatkan keberuntungan dunia dan di akhirat.
Bahkan subhanallah jamaah rahimakumullah, sampai setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap kita salat yang di mana di dalamnya kita bertasbih, kita membaca Al-Quran, tilawatul Quran, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang kita ucapkan setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Padahal baru saja kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak baru saja melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, setelah selesainya risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah surah yang terakhir yang merupakan, kata Abdullah bin Abbas, merupakan isyarat semakin dekatnya ajal baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allah merintahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, untuk banyak bertasbih dan banyak bermohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para sahabat jamaah rahimakumullah, di antara ucapan-ucapan yang paling sering dilakukan, yang paling sering diucapkan di akhir-akhir hayat beliau, yaitu subhanallah dan astaghfirullahal azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamun alaihi, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar. Tidak ada ruginya kita ketika kita mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim. Bagaimanapun keadaan kita jamaah sekalian, kita sakit, kita sehat, kita di jalan-jalan, kita di masjid, di asrama, dimanapun kita berada, di pasar, usahakan lisan kita senantiasa basah dengan kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan jamaah rahimakumullah, salah satu cara agar kita bisa dekat dengan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sering mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim. Innallaha amarakum bi amrin azim, bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun idh qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ارزقنا الاتباع يا الله يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك هو الغفور الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروا الله العظيم يغفركم ويتوب الله عليكم أقيموا الصلاة